Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Fatimah, yang akan memandu kegiatan sosialisasi program MBKM internal semester genap tahun ajaran 2024-2025 di sesi kedua hari ini. Ya, selamat datang juga kepada program owner yang telah hadir. Kemudian mungkin ada prodi program studi juga dan juga mahasiswa yang telah hadir untuk mengikuti sosialisasi program MBKM internal ini. Hari ini, pada siang hari ini, untuk program-program MBKM internal yang akan dipresentasikan, itu dari Telkom University Surabaya. Beberapa di antaranya ada dari bagian Pusat Teknologi Informasi dari Kampus Surabaya, kemudian ada Satuan Penjaminan Mutu dan Perencanaan Kampus Surabaya, dan Unit Laboratorium Perpustakaan dan Pusat Bahasa Kampus Surabaya. Kemudian untuk para mahasiswa nih, mungkin nanti khususnya yang di Telkom University Surabaya bisa menyimak dengan seksama. Selain itu, bisa juga nih diajak kembali teman-temannya yang ingin mengikuti program MBKM internal. Oke, sebelumnya saya mau menjabarkan kembali MBKM internal ini khususnya di Telkom University Surabaya sudah dilaksanakan dari semester kemarin, semester sebelumnya, semester ganjil. Kemudian di semester ini kembali dibuka dengan 9 program MBKM internal. Gitu. Ada apa aja? Silahkan bisa dicek di Instagram kami bpa.telkomuniversity. Itu. Kemudian MBKM internal ini merupakan kegiatan MBKM atau MBKM mandiri yang diadakan oleh fakultas, direktorat atau unit, Center of Excellence atau COE, dan kelompok keahlian yang ada di Telkom University baik di Bandung, Surabaya, maupun di Purwokerto. Gitu. Kemudian untuk kegiatannya biasanya bertempat di lingkungan Telkom University sehingga memudahkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lebih cepat karena sudah terbiasa dengan lingkungan kampus. Begitu. Oke. Oh ya, jangan lupa kegiatan MBKM internal juga bisa dikonversi eh, berdasarkan kesesuaian dari prodi. Itu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Eh, Program pertama yang akan disampaikan itu terkait dari bagian Pusat Teknologi Informasi Telkom University Surabaya. Mungkin kepada Pak Rizky ya. Iya, iya, Mbak. Ya, baik. Silakan Pak Rizky. Mbak, saya izin langsung tiga program yang saya Oh iya, langsung Bapak sosialisasikan. sampaikan ya. Oke, baik Pak. Iya, oke. Izin saskia, Mbak. Siap. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga program BKM internal. Ada unit Pusat Teknologi Informasi Telkom University Surabaya. Yang pertama adalah kegiatan pengembangan sistem pemantauan infrastruktur teknologi informasi. Jadi di sini teman-teman akan magang bersama kami untuk mengembangkan sistem monitoring pemantauan infrastruktur teknologi informasi. Jadi deskripsinya adalah program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam pengembangan dan implementasi sistem pemantauan teknologi informasi. Mahasiswa akan dilibatkan dalam proses desain, pengembangan, hingga implementasi sistem pemantauan jaringan, data center, keamanan informasi, dan aktivitas terkaitnya ini. Mahasiswa magang akan mengembangkan sistem pemantauan atau monitoring yang mencakup pemantauan jaringan, data center, keamanan informasi, dan elemen-elemennya yang relevan, seperti yang ditunjukkan pada contoh gambar. Jadi, ada gap pada monitoring. Ini adalah monitoring di kampus utama. Di kampus utama, yang di kampus Surabaya ini baru satu monitor. Yang kita harapannya adalah kita membuat report dan monitoring yang bagus. Untuk capaian pembelajarannya mahasiswa ini ada 4. Yang pertama, kita akan memberikan edukasi terkait prinsip dasar sistem pemantauan jaringan, data center, dan keamanan informasi.
Selanjutnya mampu merancang dan mengimplementasikan dashboard pemantauan berbasis data. Yang ketiga adalah mampu mengintegrasikan sistem monitoring dengan perangkat keras dan perangkat lunak terkait. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis data dari sistem pemantauan untuk pengambilan keputusan. Bentuk pembelajaran programnya ada tiga. Yang pertama ada teori, ya, pengenalan sistem pemantauan teknologi informasi, dasar-dasar jaringan server dan sistem monitoring. Itu akan didampingi atau diajari oleh UIC-nya. Yang kedua adalah untuk praktik, ada desain arsitektur sistem pemantauan, ada pengembangan dashboard monitoring, dan ada integrasi sistem monitoring dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi cukup banyak. Yang ketiga adalah pendampingan. Kita ada diskusi mingguan dengan mentor untuk evaluasi dan umpan balik, dan penyelesaian proyek akhir berupa implementasi dan pemantauan. Publikasi penilaian programnya itu di pemahaman teori 20%, desain arsitektur sistem 20%, implementasinya 50%, dan ada pelaporan 10%. Karena kalau teman-teman magang, itu nanti sama dosen walinya dimintain pelaporan, entah itu dalam bentuk 1 bulan sekali, atau backup dalam 6 bulan. Yang nanti akan disidangkan di sidang ketua paket, setiap di prodi masing-masing. Ketentuan peserta dan persyaratan kompetensi dan prodi yang dibutuhkan, yaitu adalah mahasiswa program sarjana dalam rumpun ilmu komputer, boleh teman-teman dari informatika, FPL, teknologi informasi, maupun sistem informasi, yang telah menyelesaikan mata kuliah pemrograman website atau mobile dan atau jaringan komputer. Jadi minimum ada website atau mobile dan jaringan komputer. Jaringan komputernya adalah yang paling wajib. Persyaratan kompetensinya adalah mahasiswa diharapkan memiliki dasar pengetahuan di bidang pemrograman, desain basis data, serta pemahaman konsep keamanan dalam perangkat lunak. Diperlukan juga kemampuan menulis laporan akademik serta presentasi publikasi. Jadi nggak hard skill aja, tapi teman-teman dilatih untuk soft skill. Perhitungan working hour itu 1 SKS setara dengan 45 jam atau sekitar 1 minggu lebih sedikit loh. Maksimal adalah 900 jam. Pada aktif kita adalah semester dan Jumat, sehingga perhitungannya itu di 100%. Itu selesai di bulan Juli, kita startnya di bulan Februari, di Juli awal, startnya di 1 Februari. Untuk timeline-nya itu di bulan 1 kita udah mulai pengenalan, harapannya teman-teman bisa bersatu di bulan 2. Kita MBKM-nya selama 6 bulan, tapi di bulan 1 aja tinggal pengujian dan presentasi saja. Terima kasih bagi teman-teman yang berminat bisa menghubungi kontak personnya di Kepala Urusan Infrastruktur dan Platform Unit Putih Telkom Universitas Surabaya, yaitu Muhammad Abid Kamali, di nomor ini. Beliau adalah dosen di teknologi informasi. Baik, saya ke selanjutnya. Selanjutnya, selain infrastruktur, kita ada pengembangan aplikasi. Untuk aplikasi PA1 dan kerja praktek menggunakan framework Texture SDLC. Nah, bagi teman-teman di Surabaya sudah pasti akan melakukan PA1 dan TAPE misalnya. Deskripsi programnya tujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web untuk mengelola proses administrasi dan manajemen penyelesaian tugas AF1 dan kerja praktek. Pengembangan aplikasi menerapkan metode Secure SDLC, mulai dari analisa kebutuhan, desain, pengembangan, hingga pengujian dan pemeliharaan. Apa bedanya Secure SDLC dengan SDLC pada umumnya? Karena pada tahap desain dan pengembangan itu ada dokumen risk analysis yang perlu di-generate untuk menghindari adanya celah atau bahaya akan keamanan informasi yang perlu dipastikan. Untuk capaian pembelajaran mahasiswa, yang pertama adalah menerapkan prinsip Secure SDLC dalam pengembangan aplikasi, menyusun dan mendokumentasikan semua tahapan dalam pengembangan aplikasi, melakukan pengujian untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keamanan dalam aplikasi, dan yang terakhir adalah menyelesaikan laporan akhir mengenai aplikasi yang telah dikembangkan. Jadi, kita tahu bahwa sebuah aplikasi itu tidak sempurna, pasti ada bug, ada celah keamanan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan mitigasi risiko kalau ada celah atau ada bug. Bentuk kerja lain juga sama, ada 4 kelas teori, yaitu pengantar mengenal Secure SDLC,
Dan selanjutnya adalah praktek membangun aplikasi TA1 dan K2. Yang ketiga adalah bimbingan atau pendampingan oleh pembimbing lapangan selama pengembangan dan presentasi. Mahasiswa akan mempresentasikan hasil proyek kepada unit Putih dari Surabaya. Rubrikasi penilaiannya ada 4. Yang pertama adalah menerapkan sequenciasi dalam pengembangan aplikasi. Ini ada breakdown-nya dari pemahaman, alur kerja, hingga adaptasi. Yang kedua adalah mendokumentasikan tahapan pengembangan aplikasi. Ini adalah output-nya dokumen, yaitu dokumentasi kebutuhan, dokumen desain, laporan harian pengajuan, dan dokumentasi hasil akhir. Yang ketiga adalah melakukan pengujian dan mitigasi risiko. Yaitu yang pertama melakukan rencana uji, pelaksanaan pengujian, dan yang terakhir adalah dokumen identifikasi dan mitigasi risiko. Dan yang keempat adalah laporan akhir. Itu laporan akhir kita juga pada struktur laporan, kualitas konten, dan presentasi. Syarat kompetensinya adalah mahasiswa program studi sarjana dalam rumpun ilmu komputer ya, desain informatika, FTL, teknologi informasi, dan sistem informasi, dan telah menyelesaikan mata kuliah pemrograman web dan atau keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringannya tidak wajib, yang penting adalah pemrograman webnya tidak pernah mengambil. Yang selanjutnya adalah memiliki dasar pengetahuan pada bidang pemrograman. Boleh semua bahasa, kita juga menutup bahasa pemrograman harus eksakt, mungkin di PHP atau di Python, boleh semuanya bebas. Yang keempat adalah memiliki dasar pengetahuan mengenai desain basis data. Selanjutnya adalah memiliki dasar pemahaman konsep keamanan dalam perangkat lunak. Nah, terakhir adalah kemampuan menulis laporan akademik serta presentasi publikasi. Wakil hours-nya sama kayak di program sebelumnya ya, di 53.760 menit atau sekitar 6 bulan. Untuk timeline kegiatannya pun sama, kita selesai di bulan ke-6 untuk presentasi laporan akhir. Ini juga bisa selesai di 5 bulan saja, bisa semua lancar. Untuk kontak person bisa ke kepala urusan aplikasi dan layanan IT di unit Putih Telkom Universitas Surabaya. Beliau Bapak Firman Hidayat, ini emailnya dan nomor WA-nya. Silakan bisa kontak, beliau juga ada. Dan yang terakhir teman-teman adalah pengembangan aplikasi Student Success Center menggunakan framework Secure SDLC. Ini bentuknya sama, tapi aplikasinya berbeda. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu Student Success Center. Biasanya teman-teman kalau ada apa-apa ke sana, deskripsi singkat kegiatannya sama, yaitu mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai platform untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses berbagai layanan akademik dan non-akademik. Pengembangan aplikasi menerapkan metode Secure SDLC, mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, hingga pengujian dan pemeliharaan. Untuk capaian pembelajaran mahasiswa, juga sama dengan program sebelumnya, yaitu menerapkan prinsip Secure SDLC dalam pengembangan aplikasi, menyusun dan mendokumentasikan semua tahapan pengembangan aplikasi, melakukan pengujian untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keamanan dalam aplikasi. Yang keempat, menyelesaikan laporan akhir mengenai aplikasi yang telah dikembangkan. Bentuk kegiatannya adalah kelas teori, pengantar manual Secure SDLC, praktikum, membangun aplikasi SSP, dan bimbingan, pendampingan oleh pembimbing masalah pengembangan, dan misalnya adalah presentasi. Rubrikasi penilaiannya dan breakdown persentase nilainya itu sama seperti di aplikasi TAKP ya, dari menerapkan sertifikasi dalam pengembangan aplikasi, mendokumentasikan tahapan pengembangan aplikasi, melakukan pengujian dan mitigasi risiko, dan menyelesaikan laporan akhir. Syarat kompetensinya sama, rumpun ilmu mahasiswa prodi sarjana dalam rumpun ilmu komputer, bisa informatika, secara secara lunak, teknologi informasi dan sistem informasi, telah menyelesaikan mata kuliah pemrograman web dan atau keamanan jaringan, memiliki dasar pengetahuan pada bidang pemrograman, memiliki dasar pemahaman konsep keamanan dalam perangkat lunak. Yang terakhir adalah kemampuan menulis laporan akademik serta presentasi publikasi. Working hours-nya sama, 53.760 menit atau di 6 bulan. Untuk timeline-nya juga kita seragamkan untuk development aplikasi dan kontak personnya sama di Bapak Firman Hidayat di email tersebut dan nomor WA tersebut. Nah, sebenarnya benefit apa sih kalau teman-teman bergabung di Putih untuk MBKM internalnya? Lalu teman-teman bisa ngantor di unit Putih ya, mendapatkan jalan Putih
teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas kerja yang ada di sini. Kita juga ada rapat mingguannya untuk progres. Jadi teman-teman sudah dianggap menjadi bagian dari pegawai Telkom University, unit Pusat Teknologi Informasi Telkom University Surabaya. Gitu. Mungkin yang nggak mau magang jauh-jauh dari Surabaya, ini merupakan opsi yang bagus bagi teman-teman. Baik, mungkin itu dari unit di Telkom University Surabaya. Di Fatima, ini sesi pertanyaannya di pembuluh nanti atau gitu. Iya, Pak. Pertanyaannya nanti di sesi terakhir gitu. Jadi mohon kesediaannya Bapak untuk sambil masih di sini ya, Pak. Oh baik, mungkin saya nanti bisa di chat aja Mbak. Saya lagi PWLD juga. Oh ya, baik Pak. Siap. Ya, Mm, ya, ya. Terima kasih Mbak Fatima dan teman-teman. ya, ya. Terima kasih juga Pak. Baik, itulah presentasi pemaparan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di PUTI, Pusat Teknologi Informasi di Telkom University Surabaya. Oke, jadi ada 3 ya teman-teman. Ada sistem monitoring pemantauan infrastruktur teknologi informasi, kemudian ada pengembangan aplikasi TA atau KP, dan pengembangan aplikasi Student Service Center. Gitu. Jadi kalau misalnya tertarik nih, boleh langsung daftar di website simka.telkomuniversity.ac.id. Oke, selanjutnya kita ada pemaparan dari unit Satuan Penjaminan Mutu dan Perencanaan dari Kampus Surabaya. Mungkin kepada Pak Albi, sudah Oke, hadir Bapak. udah Pak. Suara saya terdengar? Terdengar Pak? Oke, izin share screen dulu Mbak ya. Baik Pak. Oke, udah tampil Mbak ya? Sudah Pak, sudah Oke, muncul. oke. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan bahas soal magang MBKM internal yang ada di SPMP Telkom University Surabaya. Untuk deskripsi kegiatannya, kegiatan ini berfokus pada pengolahan data dan analisis data dari informasi sebuah institusi. Dalam hal ini, institusi yang dimaksud itu Telkom University Surabaya. Pengolahan data yang dimaksud yaitu berupa dashboard performasi. Setelah itu, data yang diperoleh nanti diolah untuk menampilkan informasi yang berupa data performasi, dan informasi yang dimaksud berupa kesimpulan terhadap beberapa indikator atau metrik kinerja serta analisis terhadap indikator atau metrik kinerja. Diharapkan prediksi terhadap performasi dapat diperoleh dan putusan manajemen dan dapat didukung data dan kredibelnya. Untuk penggunaan AI untuk memprediksi capaian di masa depan adalah nilai tambah untuk program magang di SPM ini. Oke, yang selanjutnya untuk capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengolahan data kinerja menjadi indikator kinerja. Yang kedua, mahasiswa mampu mengolah data indikator kinerja menggunakan algoritma untuk menghasilkan kesimpulan analitik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat sistem informasi atau dashboard sederhana yang mudah untuk dioperasikan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan manajemen proyek. Untuk bentuk kegiatan selama pelaksanaan ini, mahasiswa akan membuat dashboard serta sistem informasi sederhana untuk pemantauan dan manajemen informasi. Sistem yang dimaksud nantinya akan meliputi manajemen data, pengolahan informasi, dan analisis informasi. Selain itu, mahasiswa akan mengimplementasikan manajemen proyek dalam skala kecil. Untuk rubrik penilaiannya, yang komponen pertama itu ada keterampilan administrasi, yang kedua keterampilan teknis, yang ketiga aspek kreativitas dan inovasi, yang keempat keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Dan komponen penilaian yang kedua itu identifikasi kebutuhan dan pemrograman web, yang ketiga analisis data. Untuk syarat pendaftaran mahasiswa yang bisa mengikuti program UKM di SPM Telkom University Surabaya, yaitu mahasiswa semester 1, semester S1 semester 5 sampai dengan 7. Yang kedua, menguasai pemrograman web untuk pembuatan dashboard dan sistem informasi.
Yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim. Yang keempat, mampu melakukan analisis data. Untuk yang kelima ini bisa memahami atau itu buat nilai tambahnya. Yang nomor 6, sehat jasmani dan rohani serta selalu bahagia. Untuk working hours-nya, ini total magang di SPM nantinya akan dilaksanakan selama 100 hari, yang total menitnya itu 48.000. Untuk template pelaksanaan kegiatannya, yaitu yang pertama, keterampilan administrasi, yang kedua, keterampilan teknis ini, yang ketiga, aksesibilitas dan inovasi, yang keempat, keterampilan kolaborasi dan komunikasi, yang kelima, identifikasi kebutuhan, yang keenam nanti pemrograman web, yang ketujuh nanti analisis data. Oke, sekian, terima kasih. Nanti untuk info yang lebih mau ditanyakan lagi bisa hubungi untuk Ibu Karup Mas Tuti Ayu nanti ya. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Ya, baik, terima kasih Pak Albi. Itu Iya. teman-teman untuk program MPKM internal yang diselenggarakan di SPMP atau kepanjangannya Unit Satuan Penjaminan Mutu dan Perencanaan di Telkom University Surabaya. Betul. Jadi programnya namanya Data Analytics on Quality Assurance and Planning. Betul. Jadi teman-teman tadi belajar terkait data-data yang harus dianalisis kayak gitu. Ya, betul. Oke, baik. Pak Albi, nanti mungkin mohon sambil menunggu ya Pak, nanti di akhir ada sesi tanya jawab Oke, sama siap, mahasiswa. Mbak. Baik, Oke, terima terima kasih. kasih. Ya, selanjutnya kita dengarkan pemaparan terkait program MBKM internal dari Unit Laboratorium Perpustakaan dan Pusat Bahasa Kampus Surabaya. Kepada Bu Fanda, dipersilakan. Terima kasih Bu Fatimah. Mohon maaf ini nanti yang presentasi Bu Ais. Kebetulan saya lagi di Tulji juga. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya. Monggo Bu Ais. Baik, silakan Yang Bu Ais. laboratorium. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Fanda dan Bu Fatimah. Mungkin mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, jadi dari kami dari Laboratorium Telkom University Surabaya, kita akan MBKM-nya akan lebih mengarah kepada pengembangan aplikasi sistem informasi laboratorium, gitu. Nah, di sini nanti kegiatannya itu adalah merupakan pengembangan pembelajaran yang berbasis project based atau case based learning berdasarkan topik khusus yang diperoleh dari masalah unit dalam hal pengembangan aplikasi sistem informasi laboratorium. Tujuannya dari program ini sendiri adalah memfasilitasi mahasiswa dalam mengerjakan proyek atau kasus yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga mahasiswa mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, untuk capaian pembelajarannya nanti itu kita ada 3, yaitu mahasiswa mampu menerapkan teknologi berbasis web. Yang kedua itu mahasiswa mampu menyampaikan mengimplementasikan pemrograman dalam platform web platform gitu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan antar platform. Nah, bentuk kegiatannya nanti selama pelaksanaan kegiatan ini mahasiswa akan berkonsultasi dan belajar mandiri melalui outsource yang disediakan Open Library atau lainnya. Mahasiswa wajib menyelesaikan proyek penyusunan lapangan kegiatan dan mempresentasikannya di hadapan pembimbing untuk dilakukan di akhir penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri nanti kita ada beberapa rubrik ya. Kita kelompokkan menjadi 2 komponen
penilaian, yaitu pertama ada yang dikelompokkan di komponen penilaian 1, ada keterampilan administrasi, keterampilan teknis, ada kreativitas dan inovasi, komunikasi, dan juga kolaboratif. Kemudian di komponen kedua, nanti teman-teman akan mendapatkan penilaian di pemahaman strategi pengembangan media, pemahaman platform konten digital, etika digital, dan juga analisis data dan evaluasi. Nah, syaratnya untuk bisa menjadi bagian dari MBKM kami adalah nanti selain dia pastinya di jenjang S1, mungkin dari antara semester 5 sampai dengan 7, kemudian mampu bekerja di dalam tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menguasai web design utamanya, dan menguasai algoritma pemrograman dan sistem manajemen basis data. Timeline-nya nanti pekerjaannya kita mulai di bulan Februari dan kita akhiri di bulan Juni. Nah, di antara Februari sampai Juni ini nanti ada beberapa pengerjaan gitu ya. Per bulannya itu kita targetkan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan gitu ya. Di antaranya nanti di Februari kita mulai menyusun di integrasi database. Kemudian di Maret nanti kita mulai desain webpage-nya. Kemudian di April kita sudah mulai menguji cobakan aplikasi. Di Mei kita menyusun panduan, dan di Juni nanti kita bisa menyusun laporan dan presentasinya. Kemudian mungkin itu dari kami. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa disampaikan di Zoom ini, atau bisa langsung ke kontak kita dengan Bu Fanda. Mungkin bisa dicatat dulu ya di sini ya, bisa di screenshot gitu. Cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Ais. Ya, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Jadi ini untuk unit laboratorium perpustakaan dan pusat bahasa gitu. Jadi di sini ada pengembangan aplikasi sistem informasi laboratoriumnya. Mungkin tadi dalam rumpun teknik ya, gitu. Rumpun teknik bisa mendaftar gitu dari program di PUTI, program di SPMP, dan program di laboratorium, semuanya masuk ke dalam program studi yang ada di Telkom University Surabaya. Gitu. Jadi rata-rata gitu. Oke. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang penasaran nih, maksudnya masih agak kurang jelas terkait program-program yang diadakan gitu. Mungkin entah nanti teknisnya akan seperti apa ketika program berjalan kayak gitu. Ada yang ingin bertanya? Oh, bisa bertanya lewat chat. Bisa menyebutkan nama dan kemudian jurusan apa, kemudian pertanyaannya. Boleh saya tambahkan, Bu Iya, Fatima? silakan Ibu. Iya, untuk lab ini sebenarnya programnya program lanjutan ya. Jadi yang semester sebelumnya, semester ganjil itu sudah pernah dilakukan program ini, karena belum selesai kita lanjutkan ke semester genap ini gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti yang ikut MBKM itu tidak mulai dari nol gitu. Jadi nanti sudah ada, kita nanti tinggal ditambah-tambahkan, dan kekurangannya nanti bisa ditambahkan di situ. Begitu Bu. Ya, baik. Jadi teman-teman nanti akan melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya sudah dilakukan gitu, sudah dilaksanakan.
Dia tinggal melengkapi apa yang kurang-kurang. Misalnya udah masuk ke proses evaluasi kembali ya. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan. Eh, Permisi, saya Juna dari Sistem Informasi. Mau tanya, untuk pelaksanaan itu offline atau online atau hybrid? Eh, Mau ditanyakan ke seluruhnya atau ke salah satu program owner saja, Juna? Enggak? Juna? Laboratorium. Oke, mungkin dari Bu Ais atau Bu Fanda langsung ya. Oh, mohon maaf agak rame. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kegiatan di laboratorium ini yang selama ini yang kami lakukan itu sebenarnya hibrid. Jadi karena kita programnya adalah project based, jadi kadang-kadang kita melakukannya di online atau di offline seperti itu. Kalau kita butuh koordinasi yang lebih intens itu kita berusaha untuk offline seperti itu. Oke. Ya, jadi diulang ya, pelaksanaannya nanti akan hybrid. Jadi ketika ada waktunya untuk online, akan pertemuannya secara online. Namun kalau misalnya ada kebutuhan secara langsung, harus koordinasi langsung, itu nanti offline di tempat laboratorium ya Bu ya? Ya, nanti kita juga ada tempat nanti, jadi teman-teman nggak usah khawatir harus nanti duduk di mana seperti itu. Jadi tidak ada kita sediakan tempat untuk kita bisa berkoordinasi. Ya, jadi ada tempatnya ya. Baik, sama-sama. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Mungkin kalau mau langsung on mic juga bisa ya. Silakan raise hand. Ada pertanyaan kembali. Bintang dari Prodi Sistem Informasi, apakah terdapat konversi SKS? Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab ya karena ini general. Untuk konversi SKS itu bisa dilakukan karena yang sebelumnya juga dari laboratorium sudah melaksanakan, terus SPM juga sudah melaksanakan juga, gitu. Apa? Jadi ketika mahasiswa mendaftar itu akan ada list mata kuliah yang bisa dikonversi. Jadi ketika kegiatannya berlangsung, mahasiswa hanya tinggal mengikuti program MBKM yang telah dilaksanakan gitu. Jadi fokus yang magang, kalau kegiatannya magang berarti fokus magang di sana. Kalau kegiatan riset berarti fokus riset di sana, dan konversi SKS itu akan dikonversikan oleh prodi gitu. Jadi nanti sebelum mendaftar Bintang mengajukan surat rekomendasi terlebih dahulu ke program studinya gitu supaya nanti jelas kalau misalnya Bintang ikut kegiatan MBKM internal yang bisa dikonversi gitu. Jadi semuanya bisa dikonversi. Tadi ada sekitar bisa sampai 20 SKS konversinya gitu. Dari semua program yang tadi dipresentasikan. Jelas ya Bintang? Ya, sama-sama. Untuk Juna, untuk pendaftaran dibuka kapan dan di mana? Jadi pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 13 Januari dan untuk pendaftarannya itu di website simka.telkomuniversity.ac.id. Mungkin Juna bisa follow Instagram kami bpa.telkom University. Di situ ada informasi-informasi terkait program MBKM internal yang dilaksanakan gitu. Jadi bisa dicek di sana. Sama-sama.
Mungkin kalau misalnya beberapa mahasiswa belum tahu programnya ada apa aja, tadi pagi sudah dilaksanakan sesi 1 juga untuk yang Telkom University Surabaya. Itu bisa dicek di YouTube bagian pengembangan akademik gitu. Di sana udah ada rekamannya yang tadi pagi, atau bisa juga melihat program-program yang dibuka khususnya di Telkom University Surabaya. Nanti di bagian pojok itu ada keterangannya, programnya dibukanya dari mana gitu. Nah, itu saya kirim linknya daftar kegiatan MPKM internal semester genap tahun 2024-2025. Tuh. Oke, bisa dilihat di sana. Ada lagi yang ingin bertanya terkait program-program yang dilaksanakannya seperti apa, seperti itu, gitu? Ya, minimal yang mendaftar itu semester 5 ya, gitu. Berarti kalau misalnya semester genap, masuknya berarti sudah semester 6, gitu. Jadi 6, 7, 8 sudah bisa mendaftar. Mungkin tadi pemaparannya sudah cukup jelas ya. Atau nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut, boleh menghubungi kontak person yang tadi dipaparkan di presentasi ya. Baik. Untuk di Telkom University Surabaya pun ada 9 program ya, teman-teman. Untuk program-programnya ada apa aja? Yang pertama tadi ada penyampaian dari Unit Laboratorium Perpustakaan dan Pusat Bahasa Kampus Surabaya. Itu ada programnya namanya Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium. Itu. Kemudian ada juga dari Putih. Putih ini ada 3 program. Yang pertama ada pengembangan aplikasi TA atau PA dan kerja praktik. Kemudian yang kedua ada pengembangan aplikasi Student Service Center. Dan yang ketiga ada pengembangan sistem pemantauan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu ada juga dari logistik dan aset manajemen Telkom University Surabaya. Judul programnya, nama programnya Logistik Administrative and Utility Trainee atau Logistik Helper. Kemudian ada juga dari SDM Telkom University Kampus Surabaya, itu ada magang internal SDM TUS, gitu. SDM Telkom University Surabaya. Dan kalau ada juga dari bidang akademik kampus Surabaya ini ada ditawarkan 2 program, gitu. Ada Academic Pathway Internship Service Helper SSC, kemudian ada Academic Pathway Internship Media Team Seloe, itu di unit Seloe. Terus yang terakhir ada tadi Satuan Penjaminan Mutu dan Perencanaan. Nama programnya Data Analytics on Quality Assurance and Planning. Jadi itu ada sekitar 9 program yang kalian bisa daftar. Namun kuotanya hanya sedikit gitu. Jadi
rata-rata yang diterima hanya 3 sampai 2 orang saja, tapi tidak memungkinkan jika memang nanti kalau misalnya ada mahasiswa itu kompetensinya lebih baik gitu juga gitu akan ditambah bisa jadi karena kebutuhan juga gitu. Oke, baik. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin pertemuan sesi 2 hari ini akan dicukupkan. Kami tunggu mungkinnya beberapa menit lagi. Baik, mungkin karena sudah jelas ya penyampaiannya, kemudian juga informasi yang didapatkan juga sudah kami informasikan di YouTube maupun di Instagram dan website kami. Untuk Instagram kami itu ada @bpa.telkomuniversity. Gitu. Jadi bisa di-follow di sana untuk program-program MBKM, kemudian ada program kurikulum juga, kemudian ada program mata kuliah umum dan mata kuliah MKWK mata kuliah, lupa saya kepanjangannya, dan ada MKLP juga. Gitu. Jadi bisa dicek informasi-informasi terkait akademik di Telkom University di sana. Gitu. Kita ada juga program-program magang eksternal, magang di luar Telkom University. Tuh, mungkin itu saja. Untuk websitenya ada di bpa.telkomuniversity.ac.id. Di situ juga ada keterangan terkait program-program MBKM internal yang dibuka. Kemudian ada juga program-program magang eksternal, magang dengan mitra. Di sana juga ada dibuka. Gitu. Mungkin teman-teman yang penasaran juga bisa mengecek di website kami. Gitu. Selain itu, rekaman ini akan diupload juga di YouTube bagian pengembangan akademik. Jadi sekiranya ada yang masih tidak terlalu tersimak dengan baik gitu, bisa kembali melihat di YouTube bagian pengembangan akademik. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran program owner, program studi, dan juga mahasiswa yang telah menyimak kegiatan sosialisasi program MBKM internal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.